Penahanan atas Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate seolah menambah panjang daftar pejabat pemerintah setingkat menteri di era Presiden Joko Widodo yang terjerat korupsi. Sudah bukan rahasia, proyek pemerintah seringkali menjadi bancakan para koruptor. Tak terkecuali oleh pejabat negara yang berasal dari partai politik. Ada 5 menteri pada era kepemimpinan Presiden Joko Widodo yang terseret kasus korupsi dan ditetapkan sebagai tersangka. Yang pertama ada Idrus Marham dan juga Juliari Batubara. Keduanya pernah menjabat sebagai Menteri Sosial. Dan yang kedua ada Imam Nahrawi, Menteri Pemuda dan Olahraga yang terjerat kasus korupsi dalam pemberian dana hibah dan juga gratifikasi senilai 8,3 miliar rupiah. Selanjutnya ada Edi Prabowo, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan yang terjerat kasus korupsi dalam pemberian izin ekspor benih lobster kepada sejumlah eksportir. Dan di tahun ini ada Johnny G. Plate, mantan Menkominfo yang juga menjabat sebagai Sekjen Partai Nasdem. Muncul dugaan adanya dana hasil korupsi yang mengalir ke Partai Nasdem. Benarkah partai yang mengusung restorasi Indonesia tersebut ikut menikmati uang hasil korupsi melalui Johnny G. Plate sebagai Sekjen Nasdem? Diketahui pada awal Desember 2020 KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap mantan Menteri Sosial Juliari Batubara dalam kasus korupsi bansos saat masa pandemi. Juliari yang juga politikus partai PDI Perjuangan ini telah divonis hukuman 12 tahun penjara. Sebelumnya pada akhir Agustus 2018, politikus Partai Golkar yang juga mantan Menteri Sosial Idrus Marham ditahan KPK dalam kasus suap PLTU Riau. Idrus dinyatakan bersalah karena menerima suap sebesar 2,25 miliar rupiah. Setelah kasasinya dikabulkan, Idrus Marham hanya menjalani hukuman selama 2 tahun penjara. Kasus korupsi juga menyeret keterlibatan mantan Menpora Imam Nahrawi pada September 2019. Imam Nahrawi yang juga politikus PKB ini menjadi tersangka suap dana hibah KONI sebesar 8,3 miliar rupiah dan dihukum 7 tahun penjara. Pada 2021, politikus Partai Gerindra Edi Prabowo juga terseret kasus suap izin ekspor benih lobster saat menjabat Menteri Perikanan dan Kelautan RI. Edi divonis hukuman 5 tahun penjara. Hal ini seolah membuka fakta para menteri utusan parpol lebih berpeluang terjerat korupsi dibandingkan menteri yang datang dari latar belakang profesional. Saya melihat kenapa menteri juga banyak yang korup, terutama dari partai. Kita tahu dan sama-sama tahu, ini bukan juga rahasia umum, bahwa menteri dari partai itu ya kadang-kadang menjadi lumbung uang, menjadi ATM bagi partai politik. Makanya biasanya ditarget misalkan Menteri A gitu ya dari partai tertentu gitu. Ini biasanya partai tertentu menarget bahwa menteri harus setor sekian untuk katakanlah partai politik. Nah makanya terjadi korupsi terus di tubuh kementerian termasuk di personal-personal para menteri yang khususnya yang kader partai tersebut. Sosok Johnny G. Plate sendiri merupakan politikus Partai Nasdem sekaligus pengusaha Indonesia. Johnny pernah tergabung dengan Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia pada 2013. Setelah itu, Johnny pindah ke Partai Nasdem dan menjabat sebagai Sekretaris Jenderal hingga saat ini. Melalui Partai Nasdem, Johnny pun lolos menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika. Namun, Johnny G. Plate kini tersandung kasus korupsi. Dugaan pun mengarah pada aliran dana korupsi ke partai politik. Kejaksaan Agung hingga kini masih mendalami adanya kemungkinan baik keterlibatan maupun aliran dana dalam kasus ini. Proses penyidikan ini masih sedang berjalan. Proses aset tracing ini masih sedang berjalan. Proses penentuan seseorang atau siapapun yang terlibat ini kemungkinan itu bisa terjadi. Terkait hal ini, tim Delik mencoba menemui perwakilan Partai Nasdem. Kepada kami, politikus Partai Nasdem Delmeria Sikumbang menyatakan pihaknya akan menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Kader Partai Nasdem tentu menghormati hukum berjalan seperti apa yang disampaikan Ketua Umum kami, ya menghormati apa yang terjadi.
terhadap sekjen kami. Barangkali tidak seperti apa yang didugakan juga. Kami tahu persis dengan apa yang terjadi di partai kami. Sementara Ketua Umum Partai Nasdem menantang pihak Kejaksaan Agung untuk membuktikan soal adanya dugaan aliran dana korupsi BTS ke partainya. Periksa seluruh yang kemungkinan. Dari ujung kiri ke ujung kanan, dari barat timur, atas bawah, siapa saja yang terlibat. Periksa juga seluruh unsur yang ada di institusi manapun, termasuk Partai Nasdem ini. Sementara terkait aliran dana korupsi BTS ke parpol diduga juga mengalir ke lebih dari satu partai. Ya kan kalau dugaan, karena duit yang diduga korupsi ini banyak, mengalir kemanapun, ya ke perorangan, ke perusahaan, karena ini melibatkan tokoh-tokoh politik, karena ada kader partai juga, mengalir ke partai. Nah, partai bisa, dugaan saya tidak hanya mengalir ke satu partai, minimal ada 2 partai. Iya karena beberapa dari proyek ini dikerjakan banyak orang, yang diduga nyantolnya ke beberapa orang. Maraknya kader parpol yang duduk di pemerintahan terjerat korupsi dinilai menyiratkan adanya praktik kader parpol menjadi mesin uang bagi partai politik. Oleh karena itu saya melihat ya ke depan kalau ingin perbaiki sistemnya, perbaiki orangnya gitu. Tadi ya bagaimana sebenarnya yang ketiga itu ya pejabat itu ya hidup yang sederhana saja lah, nggak usah ngikutin gaya hidup. Ketika dia mengikuti gaya hidup ya pasti akan korupsi. Dahsyatnya korupsi di negeri ini hingga merasuk ke dalam sistem politik dan pemerintahan di Indonesia. Ketika sistem pemerintahan diukur melalui barter kepentingan, korupsi pun menjadi kian tak terbendung. Hingga pejabat lupa kepada siapa seharusnya mengabdi. Proyek pembangunan oleh pemerintah seringkali menjadi ajang untuk korupsi. Pemilu pada tahun 2024 harus menjadi momentum perubahan. Masyarakat diharapkan dapat memilih calon pemimpin dan legislatif yang benar-benar berdiri melawan aksi korupsi. Demikian Delik kali ini. Saya Anggita Disastra. Terima kasih dan sampai jumpa.